Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni. Izin memperkenalkan diri, nama saya I Gede Randika Pramudia Wardana dengan NIM akhir 012 dan rekan saya. Saya Imadi Kristiana Dinata dengan NIM 23151011075. Perkenalkan, nama saya Imadi Septandra Saputra dengan NIM akhir 047. Perkenalkan, saya Kade Juli Widiasari dengan NIM akhir 026. Perkenalkan, saya Miranda Sinaga dengan NIM akhir 001. Dan perkenalkan, nama saya Miranda Febriani dengan NIM akhir 510. Dan di sini ada satu lagi rekan kami yang sedang berhalangan hadir, bernama Made Arifa Jingga Jayendra dengan NIM akhir 011 dikarenakan sedang sakit. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demo pada alat IoT yang telah kami buat untuk pemenuhan tugas ulangan akhir semester. Nah, adapun tema yang kami buat pada pemenuhan tugas ini adalah Smart Classroom Monitoring, Security Monitoring, di mana pada proyek ini kami membuat 3 node, di mana node pertama itu berisikan sensor suhu DHT22 dan layar OLED untuk memonitornya. Node 2 berisikan DHT22 juga untuk suhu dan kelembaban dengan tambahan sensor gas untuk memantau kebocoran gas, sensor api untuk memantau apabila terjadi kebakaran, sensor RFID untuk keamanan masuk ke dalam pintu ruangan, dan sensor PIR di mana itu untuk mendeteksi apabila ada intrusi atau penyusup yang masuk ke ruangan pada saat tidak ada siapapun. Dan node 3 itu murni berisikan monitoring dari dua node sebelumnya. Dan juga ada buzzer yang sebagai penanda apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, maupun UID tidak valid yang terbaca pada RFID. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya bisa dilihat pada video demo berikut. Baik, jadi di sini sudah ada papan node 1. Papan node 1 ini menggunakan ESP32S dengan ada LED-nya, lampu LED, ada buzzer, ada DHT22 untuk suhu, dan ada OLED-nya untuk melihat gini suhunya. Please subscribe-nya yang akan di-refresh setiap 10 detik. Ini. Dan ini adalah node 2-nya menggunakan ESP8266 atau WMOS-nya. Itu baru saja bunyi sensor geraknya. Jadi pada node 2 ini berisikan sensor gas MQ5, ada sensor DHT22 juga untuk sebagai tambahannya, ada sensor api di sini, lalu ada sensor tambahan yaitu RFID untuk tab keamanan pintu, dan ada sensor gerakan PIR di sini. Ini adalah untuk alat-alat yang ada di node 2. Ini ada expansion board tambahan juga. Dan di sini adalah node 3-nya. Node 3 ini berisikan sama, ada LED, ada buzzer juga, dan ada ini layar OLED-nya. Di sini menggunakan WMOS ESP8266. Nah, semua ESP ini terhubung melalui protokol MQTT, yang mana node 1 ini sebagai publish karena ada node-nya ini, publish juga, tapi dia juga sebagai subscribe karena nanti node 1 ini akan terhubung ke Blink sini. Ini kegunaan dari node 1. Nah, node 1 ini dia melakukan subscribe dari node 2. Node 2 ini pure melakukan publish saja. Dan node 3 ini fokus untuk melakukan subscribe saja dari node 1 dan node 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sensor-sensor ini juga sudah berfungsi semua. Semua ini nanti akan ditampilkan melalui interface Blink, website Blink. Ini. Saya akan masukkan ini. Oke. Ini node 2-nya masih terbaca terputus dan sudah aman. Oke, kita langsung saja tes dari node 1-nya ini. Ini agak susah untuk melakukan testingnya karena ini adalah suhu dan kita sedang berada di luar ruangan. Mungkin kita bisa melakukan tes pada sensor gasnya dulu menggunakan korek api ini. Di sini gasnya ada di level 200-an. Nah, karena kita akan lakukan uji coba demo gas. Bisa dilihat di sini. Ini dia naik gasnya, dimana jika dia melebihi 600 maka buzzernya akan berbunyi. Ini untuk gas aman.
Dan ini untuk yang api. Untuk api, dia terdeteksi juga ada api. Dan itu saja yang bisa diuji dari kedua sensor itu yang sekarang. DHT ini sebenarnya juga sudah berfungsi, namun dia berada di threshold suhu 30 di 30-an itu. Kemudian kita akan menguji fungsi RFID-nya. Di sini sudah ada kartu UID-nya. Ini sudah saya daftarkan UID dari kartu ini menggunakan database Firebase. Ini adalah UID-nya, dan UID untuk kartu ini adalah yang Miranda dengan status aktif. Seperti ini. Ini saya tempelkan sebenarnya ini. Dan di Blink itu harusnya status aksesnya berubah menjadi valid. Ini saya tekan tempelkan valid. Nah, kemudian ada satu lagi dari keychain ini. Keychain ini saya daftarkan sebagai Arifa dengan statusnya itu tidak aktif. Nah, ketika statusnya itu tidak aktif, maka status aksesnya itu akan menjadi invalid dari keychain ini. Nah, terdeteksi invalid dan buzzer dari Note 3 pun berbunyi. Kemudian kita mencoba satu lagi, yaitu UID yang tidak terdaftar sama sekali. Di sini saya pakai contoh dari KTP dengan ada kartu chipnya ini. Ini eKTP. Dia harusnya juga terdeteksi sebagai invalid di sini. Terdeteksi sebagai invalid. Nah, kurang lebih semuanya seperti ini. Jadi kesimpulannya, Note 1 ini dia melakukan publish subscribe, di mana dia melakukan publish data dari DHT ini, dan dia juga mempublish datanya itu ke interface Blink. Kemudian Note 2 ini dia melakukan publish saja melalui protokol MQTT, dan dia melakukan get data juga dari Firebase ini. Kurang lebih seperti itu. Dan Note 3 ini fokus berfungsi untuk melakukan subscribe saja. Dan ini ada satu sensor geraknya untuk PIR-nya. Ini juga berfungsi. Ini statusnya ada gerakan. Jika tidak ada gerakan, ya seperti ini. Jadi ketika saya ambil ini, dia akan terdeteksi ada gerakan. Ini sangat berguna jika nanti ada penyusup yang membuka paksa pintu ruangan. Nah, kurang lebih sekian demo dari kami.